Nah, saya kira, nah kalau semua masyarakat mulai mengkritisi, harus menjadi agen-agen supaya ya para koruptor ini bisa ya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau ada pihak yang berwajib juga ya memang nakal, ya saya kira harus dihukum mati. Dan ini tuh emang hasil dari kompor-kompor ketua umum Bang Ara ya, atau saran dari Bang Ara nih ya. Sebenarnya MBG ini kalau dia berjalan dengan baik, begitu banyak dampak yang bisa dihasilkan. Hadir untuk melayani, bergerak untuk sesama, membaca dunia, menguatkan Indonesia. Halo, ketemu lagi di Piki Talks episode keempat. Kali ini kita mau bahas topik tentang bagaimana kita melahirkan pemimpin yang punya integritas dan sinergi kolaborasi lintas sektor untuk pembangunan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, kali ini kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa, bukan tamu sih sebenarnya, dia tuan rumah dan bukan orang sembarang orang, tokoh Kristen dari Indonesia Timur. Nah, kita langsung aja ya. Halo, Bang Binto. Halo, Apa kabar Bang Binto? puji Tuhan baik. Abang Pasar. gembira terus ya, senyumnya manis sekali Bang. Ya harus gembira, Harus gembira ya. harus gembira. Oke, jadi teman-teman namanya bukan Bento nama aslinya. Jadi Bento itu panggilan akrabnya. Nama panjangnya itu Benyamin Patondok. Dr. Andes Benyamin Patondok, Magister Manajemen ya Bang? Ya, Oke, nah saya biasanya panggil Abang. Jadi Bang Bento ini dia Sekjen Piki periode 2026 sampai 2031 ya periodenya Bang ya? Iya. 5 tahun ya? 5 tahun. Oke, jadi apa sih sebenarnya panggilan Abang? Panggilan hidupnya Abang tuh apa? Iya, jadi saya konsen sebenarnya itu adalah bagian daripada komitmen hidup kita untuk melayani. Karena sebagai seorang Nasrani, sebagai organisatoris ya kita mulai dari pemuda gereja, kemudian kita setelah kuliah kita masuk ke GMKI, setelah itu ya selesai GMKI ya GAMKI, Iya. setelah itu ya karena kita udah nggak ada lagi organisasi lain ya kita bergabung dengan komunitas Inteligensia Kristen Indonesia. Ya, Piki ya. Nah, PIKI, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Nah, ini merupakan organisasi yang sesungguhnya udah cukup tua, ya dia duluan lahir dari saya. Dulu lahir dari Abang ya. Dulu lahirnya 63, sementara saya lahir 67. Berarti senior ya. Sangat senior kita. Dan tokoh-tokoh yang ada di sana itu adalah tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Ya, sebelumnya ya. Sebelumnya. Dan masih terasa karya-karya mereka hari ini, ya itu yang sebenarnya membuat kita terpanggil untuk bagaimana, ya karena bagaimanapun ya kita ini kan butuh regenerasi. Nah, kalau hari ini saya aktif di PIKI, tentu kita punya harapan bahwa ya organisasi yang coba kita hidupkan kembali kemudian ditata dan hari ini kita dipimpin oleh orang yang hebat dan sangat luar biasa, ya dia sebagai seorang tokoh yang masih muda tapi ya punya pengaruh yang luar biasa. Nah, ini saya melihat bahwa masa depan PIKI itu sesungguhnya itu tergantung dari pemimpinnya. Ya. Nah, karena itu saya punya ikhtiar untuk bagaimana ya membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang saya bisa miliki untuk bisa berdampak buat generasi bangsa kita ke depan. Khususnya pemuda gereja, komunitas-komunitas Kristen dimanapun mereka berada. Supaya kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa kecil, kita tidak merasa bahwa ya kita ini tidak hidup di negara di mana kita numpang. Tetapi kita hidup di negara di mana kita menata masa depan bangsa ini secara bersama-sama dengan semua anak bangsa. Ini ya saya kira itu yang paling penting. Jadi artinya Abang mau bilang bahwa kita ini bukan warga negara kelas 2 ya. Ya, Kita semua sama ya. kita semua punya hak yang sama dan itu undang-undang sudah mengatur. Dan jangan lupa bahwa pahlawan daripada bangsa ini ya tidak hanya satu komunitas, semua komunitas ada di dalamnya, termasuk kita. Oke, jadi dalam rangka itu Abang punya panggilan
untuk apa ya? Untuk gerakan kekristenan ya, pemuda gereja, komunitas-komunitas Kristen tadi ya. Iya. Oke. Itu panggilan kita panggilan untuk kita ya. pemuda gereja, kemudian anak-anak ya khususnya sekarang mahasiswa dan kita ada di perguruan tinggi, orang-orang yang ada di ayo kita sama-sama untuk kita coba berpikir strategis, berpikir kritis, tetapi semua itu kita lakukan dengan tulus. Untuk apa? Untuk bangsa kita. Oke. Nah, Bang, ini berkaitan dengan Indonesia 2045. Nah, ini tentu masih 19 tahun lagi ya, 19 tahunan lagi ya. Nah, jadi 19 tahun lagi. kan perlu dipersiapkan ya, bagaimana mempersiapkannya. Tentu generasi muda yang sekarang yang nanti akan jadi orang-orang penentu di era itu ya, di tahun itu ya. Nah, jadi menurut Abang nih, apa kira-kira Bang tantangan terbesar sekarang kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 terkait dengan generasi muda? Apa yang perlu dipersiapkan Bang? Iya. Tantangan kita ini kan sesungguhnya itu ya pemerintah kita harus bagaimana menata pendidikan yang sesuai dengan ya 19-20 tahun lagi. Nah, karena Indonesia akan masuk ke demografi. Bonus demografi itu kita akan mendapatkan pada kurang lebih tahun itu. Maka kalau itu tidak ditata, tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah, maka itu bukan menjadi bonus tetapi justru bisa menjadi bencana. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah membangun karakter bangsa. Ya. Indonesia ini harus dibangun dengan karakteristik yang bisa kuat dan tahan banting. Karena kita ada di negara yang khatulistiwa 12 jam itu panas, 12 jam juga gelap. Artinya satu-satunya negara yang tidak mengenal musim. Ya. Sepanjang tahun kita bisa bekerja. Nah, kalau sumber daya alam kita ini tidak dikelola dengan baik, tidak diatur dengan baik, maka anak cucu kita di tahun 2045 itu akan sangat berbahaya kalau tidak diatur dengan baik. Karena mereka tidak akan menikmati. Justru bonus demokrasi ini kalau pemerintah mempersiapkan dengan baik, mulai dari karakter bangsanya, anak-anaknya, kemudian pendidikannya itu ditata dengan baik, tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan pendidikan. Nah, ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah ke depan. Oke, artinya berarti berkaitan dengan ini ya Bang, kalau orang bilang tuh investasi terkait dengan SDM ya, sumber daya manusia ya. Ya. Jadi itu harus jadi concern utama ya. Concern utama pemerintah itu harusnya pada sumber daya manusia. Iya, iya. Sumber daya alam ini akan habis. Iya, iya. Nah, ada waktunya dia akan habis. Tetapi sumber daya manusia kalau ini dikelola dengan baik, maka dia akan jadi berkat. Iya, iya. Nah, kita lihat negara kecil seperti katakanlah misalnya Israel. Negara kecil, jumlah penduduknya sedikit. Tetapi karena dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, dia bisa menciptakan teknologi-teknologi maju, maka daerah yang kecil, yang daerah padang pasir itu, dia bisa menghasilkan ya pertanian nomor 1 di dunia. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Kita di Indonesia apa yang tidak ada? Semua ada ya? Semua ada. Nah, karena itulah kita harus berangkat dari situ, bagaimana pemerintah ini benar-benar menata masa depan Indonesia dari saat ini sampai 2045 itu masyarakat kita bisa menikmati bonus demokrasi yang luar biasa. Ya, jadi artinya sumber daya manusianya dan juga sumber daya alamnya ya Bang harus dijaga, ditata dengan baik, dikelola dengan baik ya, sehingga itu bermanfaat untuk semua, sehingga nanti sampai bahkan mungkin lebih dari 2045 ya berguna dan masih ada ya. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya, itu. Nah, tapi aku punya pertanyaan nakal nih Bang. Sekarang kalau kita misalnya, nih kan kita banyak nih isu sekarang ya, tentang MBG. MBG ini kan sebenarnya niat baik dari pemerintah ya, agar masyarakat ini kita secara IQ ya, dia naik ya kira-kira gitu. Karena kita mengalami memang penurunan itu kan. Seperti Jepang dulu mengalami itu lalu bikin program seperti MBG ini dan juga berhasil. Tapi MBG ini Bang, MBG ini kan ya kualitasnya, dapur-dapurnya juga banyak yang kualitasnya tuh memang turun, dan kemarin juga terjadi habis diganti ya gitu. Jadi
pimpinan-pimpinannya di MBG ini kan apa? Iya. BGN ya? Badan Gizi Nasional. Badan Nasional kan gitu. Nah, Iya. jadi itu yang pertama Bang ya. Iya. Nanti Abang boleh samperin nanti ininya, jawabannya. Jadi yang kedua juga gini. Korupsi Bang. Korupsi di negara kita ini kan nggak habis-habis ya Bang. Masih aja kan gitu kan kemarin baru ada kepala daerah yang OTT ya. Iya. 2 orang ya OTT kan gitu kan. Nah, jadi gimana kita ngeliat ini kalau sumber daya tadi harusnya dikelola dengan baik kan, sumber daya alam, sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan kualitas manusianya gitu kan kira-kira. Nah, tapi kita menghadapi ya itu tadi. Ini yang paling yang paling ramai sekarang masyarakat soal MBG dan juga korupsi Bang. Itu gimana Bang menurut Abang? Iya, jadi memang masyarakat kita semakin cerdas, semakin kritis. Nah, itu kita apresiasi. Iya. Karena masyarakat udah mulai mengkritik hal-hal yang tidak bisa ditolerir lagi. Nah, terkait dengan MBG, kalau menurut saya bahwa MBG ini adalah suatu program yang sangat strategis bagaimana meningkatkan gizi masyarakat. Ya. Nah, apa yang kita harapkan dari MBG ini? Sebenarnya MBG ini kalau dia berjalan dengan baik, begitu banyak dampak yang bisa dihasilkan daripada program yang akan terlaksana tersebut. Katakanlah seperti misalnya makanan bergizi. Nah, makanan ini ada manfaat buat manusianya. Ya. Kemudian proses di belakangnya itu ada multiplier effect daripada perputaran ekonomi yang bisa menghidupkan begitu banyak sendi-sendi perekonomian. Lapangan kerja ya? Lapangan kerja. Ya, contoh katakanlah misalnya, karena ini masalah gizi, perlu ada telur, perlu ada ikan, perlu ada sayur-sayuran. Nah, semua ini kan tidak hadir begitu saja, tetapi ada orang yang mengerjakan di sana. Petani-petani itu. Nah, petani-petani ini bisa hidup sehingga ya anak-anak bisa menikmati, keluarganya juga bisa menikmati. Nah, sehingga menurut saya bahwa sangat disayangkan program yang begitu bagus, tetapi dikelola oleh orang-orang yang tidak benar, sehingga terjadi korupsi. Kenapa terjadi korupsi? Karena apa? Ya, mereka tidak menyadari bahwa apakah dengan dia menyimpan uang, menimbun uang, ya mereka akan kumpulkan untuk anak cucu mereka. Apakah mereka belum cukup dengan gaji dan operasional yang ada? Ini kan semua jadi pertanyaan. Nah, karena itu memang bangsa kita ini sudah harus merubah cara pandang. Mindset itu harus dirubah. Bahwa perusak bangsa ini adalah korupsi. Tidak ada cara lain, itu harus dibumi hanguskan. Nah, kita senang karena apa? Pemerintah sekarang ini ya terus tidak berhenti untuk menangkap para pencuri. Nah, karena ini memang merusak bangsa kita. Nah, bagaimana masa depan masyarakat kita? Bagaimana masa depan bangsa kita, anak-anak kita? Kalau korupsi ini tidak dihentikan. Nah, siapa yang dapat menghentikan? Ya aparat. Karena itu aparat harus bersih dulu. Ya kepolisian, kejaksaan, KPK, hakim. Semua ini kalau bersih, saya yakin kita akan menikmati sumber daya alam yang begitu luar biasa yang Tuhan kasih kepada bangsa kita. Indonesia ini kan tidak hanya kebetulan ada di wilayah Khatulistiwa hari ini. Tetapi kita sebagai orang Indonesia harus bersyukur bahwa kita ditempatkan Tuhan di wilayah Indonesia ini yang terdiri dari pulau-pulau. Begitu kaya dengan pulaunya, begitu kaya dengan lautnya. Lautnya banyak isinya, ikannya di dalam. Daratannya banyak tambang dan segala macam. Nah, apa yang Tuhan tidak ada kasih di situ? Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita nikmati sumber daya alam ini? Kalau sistem pemerintahan kita hanya orang-orang yang mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Nah, saya kira. Nah, kalau semua masyarakat mulai mengkritisi, harus menjadi agen-agen supaya ya para koruptor ini bisa ya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau ada pihak yang berwajib juga ya memang nakal, ya saya kira harus dihukum mati. Ada cara lain. Karena memang ini sudah krodit, udah sangat krodit. Kronis ya Bang? Kronis. Ya, jadi luar biasa sudah tidak bisa lagi ibaratkan penyakit.
ya nggak bisa lagi disembuhkan, harus diamputasi, Gitu ya. harus diamputasi. Oke. Jadi bahwa ya kita melihat, aku tadi sebenarnya udah memotong yang abang ngomong bahwa butuh aparat yang bersih gitu ya, yang apa, yang memang punya integritas, berpihak kepada kepentingan rakyat gitu ya. Nah, tapi kan dari dulu memang kita selalu bilang kita aparatnya harus bersih kan gitu. Tapi sampai hari ini bang, ya kan kita tetap isunya di situ kan gitu ya. Nah, tapi persoalannya tetap sama gitu loh. Yang menjadi pelakunya itu kan oknum ya, ada oknum dari situ ya. Nah, jadi, tapi oke lah, bahwa ini kan kita akan dukung sama-sama ya untuk pemberantasan korupsi ya. Itu kesepakatan kita ya di PIKI ya. Iya. Itu kan arahan dari ketua umum juga ya. Kita tegak lurus sama itu kan. Nah, tapi gini bang, aku menangkap bahwa yang abang maksud dari tadi itu bahwa kita butuh seorang pemimpin yang punya integritas dan melayani untuk mengatasi semua ini ya. Iya. Dan tapi pemimpin ini kan harus dibantu bang. Dia nggak bisa sendirian kan bang. Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut abang nih, kira-kira pemerintahan kita sekarang ini, Presiden Prabowo ini kan niatnya udah bener ya, Iya. membuat MBG gitu. Tapi masyarakat banyak yang protes kira-kira gitu. Nah, kita punya ini nggak sih, merasa nggak sih bahwa kita punya tugas untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini program yang bagus loh gitu loh. Iya. Iya nggak? Iya. Merasa nggak sih kita perlu menyampaikan itu? Ya, jadi saya kira kita harus mengakui bahwa setiap pemimpin punya strategi masing-masing. Bagaimana memakmurkan bangsanya. Nah, tetapi karena proses korupsi selama ini kan bukan yang baru, tetapi ini kan sesuatu yang jalan tanpa pernah kita berantas secara tuntas. Nah, kemudian pemerintah sekarang udah mulai dengan keras dan tegas tanpa memandang bulu. Saya kira itu kuncinya. Nah, harus ditambah lagi dengan bagaimana undang-undang perampasan hasil rampokan itu harusnya ditetapkan oleh DPR. Nah, ini sangat penting. Belum ya? Nah, ya kembali lagi bahwa ini kan ya ini soal manusianya kan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan kemajuan program pemerintah terkait dengan MBG ini, niat baik dari pemerintah. Jadi saya kira kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk ya menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada semua stakeholder. Dan ikut mengawasi ya? Dan ikut mengawasi. Artinya bahwa di situ kan tidak tertutup. Nah, presiden sendiri melihat bahwa sekalipun itu ya orang-orangnya ada di sana, kalau memang dia bersalah, ya dia kan tidak memandang bulu untuk ya menghukum. Nah, inilah contoh-contoh yang harus dilakukan. Nah, karena itu niat baik pemerintah ini ya kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini yang benar. Ini sesuatu yang baik untuk bangsa. Kalau tidak kita menyampaikan ini kepada masyarakat, ya kan masyarakat juga nggak ngerti. Banyak masyarakat juga yang tidak tahu bahwa program ini apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Nah, untuk bermanfaat atau tidak sebenarnya manfaat langsungnya tadi itu ya kita udah bisa rasakan. Anak-anak kita yang tadinya tidak makan bisa makan. Nah, cuman memang perbaikan-perbaikan itu harus dilakukan, terutama ya barangkali ya kalau saya melihat yang paling penting itu adalah memang untuk daerah-daerah 3T. Daerah-daerah yang memang yang membutuhkan itu ya daerah-daerah miskin. Nah, itu harus dibantu, itu harus diprioritaskan. Kalau di dalam kota menurut saya ya ada yang perlu dalam kota, tetapi mereka memang yang betul-betul memerlukan. Nah, itu harus diverifikasi, harus didata supaya ya bayangkan kalau misalnya sekolah-sekolah orang kaya juga dapat MBG kan tidak pas, tidak cocok kan. Gak cocok, belanja mereka aja lebih daripada anggaran itu. Nah, ini masalahnya di situ. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T itu udah pas otomatis 100% membutuhkan. Nah, saya kira itu yang harus didorong supaya di follow up supaya itu bisa berjalan di daerah-daerah seperti itu. Oke, itu soal tadi korupsi ya bang.
Ya. Nah, jadi kita sepakat lah ya bahwa korupsi ini nggak boleh tawar menawar. Nggak ada tempat di Indonesia. Ya, itu harus diberantas ya Bang. Oke, jadi seperti aku keinget tuh Presiden Xi Jinping tuh pernah bilang bahwa korupsi itu adalah ancaman terbesar sebuah negara. Kita tidak bisa dan tidak boleh kalah sama korupsi. Oh iya. Jadi seperti kalau di Cina kan koruptor ya langsung dihukum mati ya kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita sepakat untuk itu juga. Jadi karena kita lihat misalnya gini negara-negara yang memang minim korupsinya gitu ya, tindakan korupsi itu kan sejahtera ya Bang. Kayak Cina Pasti luar biasa kan majunya Cina ya sekarang. Ya. Dan kita justru sekarang kan dia jadi negara yang cukup jadi penentu arah dunia ini sekarang kemana ya. Cina 30 tahun terakhir ini kan 50 tahun lah ya. 50 tahun terakhir ini kan sangat luar biasa. Ya. Nah, itu yang harus dicontoh oleh Indonesia. Ya. Kenapa mereka maju kita tidak bisa? Ya. Nah, sumber daya alam kita luar biasa. Sumber daya manusianya juga luar biasa. Nah, tetapi membutuhkan treatment yang khusus untuk bagaimana mengatasi korupsi ini supaya masyarakat ini tidak tumbuh dengan DNA korupsi. Ya. Nah, jadi ini penting menurut saya bahwa pemerintah tidak boleh kalah dengan korupsi. Ya. Kenapa Cina bisa maju? Karena apa? Udah jelas hukumannya. Jadi kita ini kalau misalnya istilahnya lebih banyak toleransinya, wah ini kan repot. Ya, tidak akan pernah berubah. Iya. Jadi kalau memang dia jelas-jelas mencuri, ada dua cara. Pertama, miskinkan keluarganya. Yang kedua, semua asetnya ditarik. Ya. Ditarik untuk siapa? Untuk rakyat. Ya, bukan untuk dicuri lagi. Iya. Nah, tetapi untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk membiayai program-program yang memang strategis bagi pemerintah. Ya. Jadi Bang, kalau gitu kan ini kita untuk 2045 kan gitu ya. Iya. Jadi kita harus menyiapkan betul dari sekarang gitu ya. Jadi bagaimana ya kita mendukung pemerintah punya program yang bagus gitu ya. Iya. Karena mereka memikirkan jangka panjang kehidupan kita berbangsa bernegara. Nah, berarti kan kita membutuhkan ini pemimpin yang punya integritas dan melayani tadi ya. Seperti tadi aku summary dari yang Abang katakan. Nah, menurut Abang gimana caranya kita melahirkan orang-orang yang punya integritas dan melayani Bang? Apa yang harus kita lakukan? Indonesia ini memang kita butuhkan pemimpin. Yang pertama itu pemimpin yang pintar, cerdas, kuat dan berani. Nah, kemudian memang dia udah kaya. Kalau ini sudah dimiliki, maka saya yakin bahwa bangsa ini akan maju. Nah, proses pelaksanaan daripada bagaimana masyarakat kita ini bisa hebat pada tahun 2045 itu, ya itu tadi antara lain bahwa ya sinergitas daripada semua kelompok yang ada. Toleransi harus dibangun. Tidak boleh agama dijadikan sebagai satu sarana politik. Nah, kebebasan untuk memeluk agamanya itu dijamin undang-undang dan dijamin undang-undang. Dihormati ya. Harus dihargai dan dihormati. Nah, itu salah satu bagian yang bisa menunjang bagaimana Indonesia bisa maju. Nah, kalau itu belum beres, kita merasa hidup di negara bukan kampung kita, maka itu suatu masalah besar. Karena apa? Itu akan mengganggu stabilitas. Itu akan mengganggu bagaimana kita akan maju. Tetapi kita butuh pemimpin yang besar, pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu menjadi bapak buat semua anak bangsa, pemimpin yang benar-benar bisa, yang benar-benar bersih, pemimpin yang tidak lagi memikirkan bagaimana dia bisa jadi kaya. Nah itu. Jadi dia memberikan dirinya untuk semua ya? Dia memberikan dirinya untuk semua. Dia sumbangkan dirinya untuk bangsanya dan negaranya. Jadi ya itu ya. Jadi tugas seorang presiden itu berat ya Bang? Sangat berat. Sangat berat. Jadi
kalau kita kalau pilpres itu kadang-kadang kita mikir, oh pilih yang ini, pilih yang itu segala macam. Mereka udah pusing dulu nih gimana gue mimpin negara kira-kira gitu ya. Karena bebannya besar ya. Jadi kita bersyukur kalau kita punya presiden-presiden yang luar biasa ya, dari presiden pertama sampai ke 8 sekarang ya Bang. Iya. Jadi mereka juga memberikan dirinya tuntas, sudah selesai dengan dirinya gitu ya. Betul. Bagaimana membangun menakodai Indonesia ini ke depan kira-kira gitu ya. Dan sekarang kan persaingannya luar biasa ya Bang, kemajuan teknologi dan khususnya AI ya Bang. Iya. Itu gila banget kan sekarang gitu ya. Nah jadi anak-anak muda sekarang ini kan harus dipersiapkan untuk siap sedia gitu loh. Dan mereka agile itu dalam arti dia siap dalam kondisi apapun, dalam situasi perubahan apapun, bagaimanapun kondisi negara mereka siap untuk bertarung untuk memajukan Indonesia gitu ya. Iya. Nah kalau gitu Bang, menurut Abang nih sekarang nih, apa yang perlu dimanfaatkan, dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang agar mereka punya kompetensi untuk menyambut persaingan global? Iya. Jadi generasi muda sekarang ini dengan majunya teknologi AI, saya kira yang tidak bisa dihilangkan itu adalah bagaimana anak bangsa ini tetap berpikir kritis. Itu yang pertama? Itu yang pertama. Oke. Dia masih harus berpikir kritis. Kemudian dia harus jujur. Kemudian dia harus merasakan bahwa bangsa ini kita harus membangun secara bersama-sama. Ya. Nah, jangan karena teknologi ini lompatannya terlalu jauh, lantas kita lupa identitas bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Ya. Nah, saya kira apa yang ada di Pancasila ini, sila dasar negara kita, itu kelima sila itu kalau itu diamalkan oleh generasi bangsa kita, maka saya yakin Indonesia akan sangat luar biasa. Karena apa? Teknologi semakin maju, tetapi kita masih memiliki etikat yang membangun kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu menurut saya akan sangat luar biasa. Ya. Itu akan beda dengan dunia luar. Yang dunia luar ini kan ya dia tidak melihat ya siapapun apa selain ya keluarganya. Tetapi kita bangsa Indonesia ini adalah keluarga kita. Nah, itu harus dibangun supaya ya kita tetap menjadi anak-anak Indonesia. Ya, jadi siapapun yang terpanggil ya, anak-anak muda sekarang itu yang dibutuhkan adalah anak muda yang kritis, anak muda yang jujur, dan anak muda yang mau bergotong royong. Iya. Gitu ya? Iya. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 betul, ya? Betul. Gitu ya Bang, oke. Nah jadi ini asik juga nih ngomong sama Bang Bento nih. Abang dulu sering baca buku berarti ya? Aktivis kayaknya waktu muda nih ya? Ya dulu aktivis dikit-dikit kita. Lebih sering di gereja ya? Ya habisin gitu ya gitu. Bang, ini kita lanjut. Menarik nih. Itu kan tadi Abang udah katakan ya. Aku ingat tadi yang Abang katakan itu bahwa negara kita ini sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan ya. Iya. Kemampuan mereka, kapasitas mereka, kapabilitas mereka ya, kompetensi mereka. Lalu pengelolaan sumber daya alam itu ya. Lalu di tengah-tengah itu kita menghadapi tantangan korupsi, lalu ada program pemerintah yang memang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi kira-kira gitu ya. Dan sehingga tidak efektif. Jadi bagaimana kita mengawal itu untuk agar efektif gitu ya. Iya. Nah, lalu kita juga bahas tentang soal anak muda seperti apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita ini sekarang gitu, yang kritis, jujur gitu, dan juga yang mau bergotong royong gitu ya. Nah, tapi Bang, sekali lagi nih Bang, ini nggak seru kalau nggak ada ininya Bang, nggak ada lawannya nih. Nah, tapi kan kita lihat sekarang perkembangan teknologi ini mengajak kita semua untuk jadi egois, jadi egosentris kan. Orang udah nggak mau kenal tetangganya lagi. Kenapa? Nggak pernah lagi. Zamannya Abang muda mungkin masih musim ya, kalau istilah misalnya kalau rumah sebelah itu kesulitan kita datang nganter beras gitu ya kira-kira ya, kita masih mau bantu. Kalau sekarang boro-boro Bang nganter beras Bang, sapa menyapa juga enggak Bang, tetanggaan Bang, itu gimana dong Bang? Ya itulah kemajuan teknologi. Nah karena itu menurut saya bahwa memang untuk membangun kekeluargaan itu ya harus dimulai dari komunitas kita. Dari kita dulu ya? Dari kita dulu. Nah, diri kita ini itu pasti kita butuh orang lain. Nah, kalau dulu itu katakanlah misalnya
Ya karena memang kita ini hidup di zaman yang ya Indonesia masih kekurangan banyak hal. Ya termasuk diri saya juga pergi ke sawah, pergi ke kebun. Ya, ya. Nah itu yang mengajarin kita bahwa ya memang bersyukur saya bisa melewati itu. Nah sekarang kita ada di era teknologi yang begitu canggih. Dan bahkan tetangga pun kita udah merasa bahwa ya kita nggak memerlukan mereka. Nah, kita ini kan makhluk sosial, tidak bisa hidup seperti batu. Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri, pasti kita butuh orang lain. Yes. Nah, karena itu, bagaimana kita memulai dari komunitas kita, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, ya harus, ya bahwa orang lain itu adalah bagian daripada kita makhluk sosial yang harus kita berinteraksi sesama mereka. Nah, kita nggak bisa hanya buka ini, ya buka teknologi, buka HP ini, wah ini dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Nah, kadang-kadang dalam satu rumah ini, anak-anak ini kan, nggak ngobrol, cuma sibuk dengan membuka gadget. Nah, itu yang saya maksud tadi bahwa dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Kita yang ada dalam rumah sendiri udah jauh. Nah, karena itu memang ya harus ada pembatasan terhadap bagaimana penggunaan teknologi ini, bagaimana kita menggunakan secara tepat guna. Ya terkadang ya teknologi juga ini karena banyak banyak masalah muncul dari situ. Ya itulah pentingnya kita harus bijak dalam menggunakannya. Oke. Jadi ini tantangannya Bang ya. Jadi, itu tantangannya. Jadi kita harus bijak ya. Jadi kalau misalnya pakai gadget ya seperlunya aja gitu ya. Jangan jadi satu harian main gadget ya Bang. Itu. Jadi itu Bang tadi kita bicara soal tantangan Indonesia ke depan, apa yang perlu kita persiapkan gitu ya. Berbagai macam dinamika dan yang lain-lain, apa yang kita butuhkan dari anak muda gitu. Nah, ini aku punya pertanyaan menarik terkait karena Abang Sekjen Piki. Ini menarik nih. Nah, kita ngomong soal kebangsaan. Kita ini kan Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia gitu ya. Yeah. Kita punya cara pandang tersendiri terhadap politik, tentang banyak hal kehidupan sosial dan yang lain-lain gitu. Yeah. Di tengah-tengah beragamnya pandangan orang lain terhadap hal-hal yang tadi saya katakan, politik, budaya, dan agama. Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Yeah. Nah, terkait dengan persatuan bangsa kita ini, bagaimana kita menjaga persatuan bangsa kita ini untuk ke depan Bang? Karena teknologi aja udah mengancam nih Bang, kan gitu kan. Bagaimana kita menjaga itu semua di tengah-tengah beragamnya pandangan kita terhadap politik, terhadap agama dan yang lain-lain? Iya, jadi saya kira semua anak bangsa harus melihat bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam latar belakang suku. Ya. Nah, berbagai macam latar belakang agama, berbagai macam pulau-pulau, begitu banyak pulau-pulau. Ya. Nah, itu kita hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, budaya, bahasa berbeda-beda, tetapi kita bisa dipersatukan oleh Pancasila. Satu bahasa, satu bangsa, inilah Indonesia. Nah, jadi semua orang Indonesia yang merasa Indonesia harus mencintai Indonesia. Tidak ada cara lain. Nah, supaya bangsa kita ini kuat dan besar, maka yang harus dijaga itu tadi adalah bahwa bagaimana kita membangun Indonesia itu melibatkan semua kelompok. Nah, bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu kelompok. Nah, karena apa? Bangsa ini berdiri juga tidak diperjuangkan oleh satu kelompok. Tetapi bangsa ini berdiri itu diperjuangkan secara bersama-sama oleh semua anak bangsa yang betul-betul mencintai Indonesia. Nah, karena itu bangsa kita ini perlu kita jaga, perlu kita rawat agar kita menjauhkan dari segala tantangan-tantangan yang bisa mengancam bangsa kita. Nah, karena itu hukumnya harus dikuatkan. Nah, ekonominya harus dikuatkan. Nah, sumber daya manusianya harus dikuatkan. Dan gotong royongnya harus ditingkatkan. Kenapa?
sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Supaya kita bisa menikmati dan mengelola secara bersama-sama sumber daya alam yang Tuhan kasih buat bangsa ini. Nah, sumber daya alam ini jangan hanya dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok konglomerat saja. Tetapi setiap daerah harus hidup makmur dimanapun dia berada. Ya, seperti aku potong sedikit. Seperti kemarin kita habis seminar itu ya, optimalisasi dana bagi hasil Iya. tambang di Tentena ya Bang. Iya. Jadi memang itu keterlambatan itu ya transfer daerah ya. Iya. Sehingga mempersulit daerah untuk membangun gitu ya Bang Iya. kira-kira ya. Ya memang itu yang kita dengar muncul dari pengakuan para bupati bahwa sebenarnya ya pemerintah sudah atur secara bagus tentang pembagian-pembagian itu. Udah proporsional lah ya. Ya sudah proporsional. Tapi kendalanya memang itu adalah bahwa ada kekurangan-kekurangan transfer yang sesungguhnya mereka sudah alokasikan dalam bentuk program. Nah sehingga ya mereka tidak bisa laksanakan karena apa? Tidak sampai. Ada keterlambatan. Nah saya kira ya memang itu kita bersyukur bahwa ya itu bisa dilaksanakan dan ya pemerintah daerah juga sudah menyampaikan dengan gamblang apa tantangan yang mereka hadapi. Ya. Nah kalau dana mereka ditransfer itu tidak penuh, kemudian terlambat, ya bahkan ada 3 tahun yang terlambat itu, nah sayang juga kasihan mereka. Ya, betul. Nah jadi saya kira ya mudah-mudahan kita berharap bahwa ya dengan adanya seminar itu yang sudah disampaikan nantinya white papernya itu ya policy brief itu kepada pemerintah, saya kira ya pemerintah akan melihat itu sebagai suatu masukan untuk bisa diperbaiki. Iya, gitu. iya. Jadi itu ya Bang, sekelumit persoalan di Indonesia Timur ya, Iya. Sulawesi Tengah waktu itu ya kemarin kita ya. Saya kira itu semua daerah Semua daerah sama. begitu ya Semua mengalami. daerah sama. Jadi itu tadi terkait ini ya Bang, bagaimana kita menghadapi setiap tantangan day by day, pemerintah juga menghadapinya dan kita sebagai PIK ini namanya apa ya, organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan, dua-duanya kali ya. Piki ini kan dia lahir karena Kegelisahan, panggilan pelayanannya. Ya. Mereka punya keprihatinan, dia hadir untuk bagaimana berpikir kritis, berpikir strategis, menyumbangkan pikiran-pikiran kepada bangsa dan negara. Nah, karena itu lahir dari orang-orang yang hebat di akademisi, tokoh-tokoh, profesional, praktisi, entrepreneur. Ya, semua ini bagian daripada bagaimana mereka berkumpul sehingga mereka bisa peduli terhadap bangsanya. Nah, kita ini kan bukan lawan pemerintah. Ya. Kita mitra strategis. Kita mitra strategis, Mitra hadir kritis juga. untuk bagaimana memberikan pikiran-pikiran yang baik sesuai dengan ya apa yang menjadi dibutuhkan pemerintah. Nah, itu kita hadir untuk itu. Ya, baik di bidang kesehatan, ya di bidang ekonomi, di bidang hukum dan Bidang yang lain. Bidang-bidang yang lain. Jadi artinya kita jadi hub ya Bang, jadi jembatan. Ya, kita jadi Pemerintah jembatan dengan masyarakat gitu Betul sekali. ya. Gitu ya. Jadi PIK ini nggak cuma omon-omon ya, Ya, kita tidak take action langsung ya Bang. take action ya, bayangkan ya belum sampai 5 bulan, baru kurang lebih 3 bulanan ya kita udah lakukan kegiatan ya. Kegiatan pertama itu adalah seminar kesehatan di Bandung, kemudian seminar dana bagi hasil di Sulawesi Tengah, Tentena. Kemudian yang akan datang ini ya kita akan laksanakan lagi yang namanya seminar energi yang rencananya akan dilaksanakan di Banten. Nah, kemudian seminar MBG nanti kita laksanakan di NTT, kemudian UMKM di Sumatera Utara, kemudian geopolitik nanti akan dilaksanakan di Jakarta juga.
Nah setelah itu PIKI Awards. Iya, iya. Nah ini. Jadi program-programnya PIKI, tapi tentu PIKI memikirkan bagaimana agar bisa menjadi hub bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling berkolaborasi ya Bang. Oh iya, Gitu ya. PIKI itu berharap bahwa kita hadir untuk bagaimana menjadi jembatan ya pemerintah dengan masyarakat dalam kita memberikan kontribusi pemikiran yang strategis untuk kemajuan bangsa kita. Jadi artinya kita mendukung, mensupport bagaimana membangun kolaborasi yang efektif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat sipil ya. Ya betul Semuanya sekali. gitu ya. Semuanya di situ. Jadi kita ada di tengah. Kita ada di tengah. Kita merangkul semua ya. Merangkul semua. Nah, bagaimanapun bahwa ya banyak tantangan-tantangan ya banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah yang membutuhkan komunitas untuk bisa kita berikan kontribusi pemikiran. Nah, seperti juga PIKI akan melihat seperti ya para atlet-atlet kita yang dulunya hebat-hebat. Nah, sekarang ya kita juga akan PIKI juga memikirkan untuk melakukan kegiatan bagaimana memberikan pemikiran kepada pemerintah khususnya Menteri Olahraga supaya para atlet kita ini ya ada jaminan, kepastian jaminan di masa tua mereka. Tidak hanya di masa mereka hebat-hebat, lah nama mereka top, Setelah pensiun jadi ya setelah terlantar pensiun ya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini PIKI akan melakukan kegiatan itu untuk memberikan pemikiran kepada pemerintah bahwa atlet-atlet yang sudah purna perlu kita support. Seperti itu. Dan ini tuh emang hasil dari kompor-kompor ketua umum Bang Ara ya, atau saran dari Bang Ara nih ya, dan teman-teman yang memikirkan itu dengan cukup seksama dan memberikan untuk semua. Saya kira itu karena panggilan. Ya, Nah, betul. panggilan. Orang-orang sekarang yang berkumpul di PIKI ini kan adalah orang-orang yang menurut saya bangga ya ada di bagian dari itu karena kita berkumpul dengan orang-orang hebat. Ya betul Bang. Iya. Karena kita berkumpul dengan orang-orang hebat, maka cara berpikirnya pun hebat. Ya, betul. Nah, sayang kalau katakanlah misalnya semua yang ada sekarang orang-orang hebat, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, itu saya kira kita sangat rugi. Ya. Jadi teman-teman di PIKI ini berpikir dari hulu sampai hilir ya. Oh iya, berpikir dari hulu sampai hilir. Bagaimana berpikir strategis? Karena apa? Hanya satu, bagaimana bangsa ini dia bisa hebat. Ya. Oke Bang, terakhir nih Bang. Kira-kira nih ya, kita kan tadi bicara soal mewujudkan Indonesia 2045. Kita udah bicara tantangan solusinya gitu ya. Apa yang harus dimiliki anak muda sekarang, dan kita juga bicara tadi PIKI supportful gitu ya untuk program-program pemerintah yang bagus dan juga memberikan kritik terhadap apa yang perlu dioptimalisasi ya Bang kira-kira gitu ya. Nah, terakhir nih Bang, kalau Abang nih nanti 2045 kalau pemimpin-pemimpin muda di sana, pemimpin Indonesia yang muda melihat Abang nih gitu. Kira-kira pesan apa yang Abang mau sampaikan kepada mereka? 2045 loh Bang ya? Iya. Gitu. Iya, jadi saya melihat bahwa generasi muda pada tahun 2045 akan sangat luar biasa. Karena itu mulai dari sekarang bagaimana menjadi orang Indonesia. Nah, jadilah berkat, kemudian terus berjuang. Bagaimana sumber daya manusia diri kita tetap kita jaga dan kita terus tingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Sumber daya alam yang ada adalah anugerah dari Tuhan. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hidup miskin di atas tanah yang begini kaya. Andalkan Tuhan bahwa hanya dengan meyakini bahwa Indonesia kita ke depan akan luar biasa, tahun 2045 akan sangat luar biasa, ya anak-anak muda bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita tidak boleh hidup egois, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan semua pihak, dengan semua kelompok, dengan hidup di bawah
panji-panji merah putih. Saya kira itu. Nah, ini panggilan untuk kita semua sebagai warga negara ya Bang. Ya. Bahwa kita harus turut berkontribusi dari sekarang ya untuk Indonesia. Dari sekarang. Bukan cuma 2045, mungkin 2060, 2070 sampai seterusnya ya Bang. Ya, Indonesia ini harus ada. Ya. Indonesia ini tidak boleh hilang karena Indonesia ini dia harus jadi berkat buat dunia ini. Oke. Aku jadi ingat Bang, ini apa? Karena ini panggilan buat kita dengar. Abang tahu nggak lagu ini? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ya terusin sendirilah teman-temannya. Jadi ini panggilan untuk kita semua ya kan Bang. Gitu ya. Karena aku bukan penyanyi Bang, nanti kalah itu kode lagi Bang. Oke Bang. Thank you banget ya untuk obrolan yang cukup Sama-sama, memberikan banyak insight Besar. untuk kita semua ini. Jadi ya teman-teman, ini obrolan singkat kita dengan Bang Benyamin Patondok terkait dengan bagaimana kita berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan membangun kompetensi, kapasitas kita juga mendukung apa yang baik dari program pemerintah, memberi kritik juga terhadap apa yang perlu dievaluasi dan dikembangkan. Jadi sekian dulu teman-teman obrolan kita kali ini. Terima kasih, Tuhan berkati.